Saat ini gue lagi berusaha. Gue minta tolong buat kalian semua yang lagi nonton video gue, buat orang-orang yang gue udah susahin, buat orang-orang yang udah gue rugiin, buat orang-orang yang jadi investor gue, buat semua teman-teman gue yang udah gue kecewain, termasuk buat orang tua gue yang udah gue bikin malu. Maafin gue. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Roni Nasution. Terima kasih banget buat kalian yang sudah ngeklik video ini, dan terima kasih banget yang masih mau nonton video gue setelah sekian lama gue nggak pernah upload. Tetapi di sini gue ingin membuat sebuah video yang tidak berhubungan dengan prank. Mungkin sesuai dengan judul video ini ataupun thumbnail di video ini, bahwasannya inilah kehidupan gue saat ini setelah gue mengalami kerugian yang sangat banyak. Sebelum gue masuk ke videonya, buat kalian semua yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share, sekaligus klik tombol lonceng ya, supaya kalian tetap menerima update video terbaru tentang gue. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang tetap setia nonton video gue, dan thank you banget. Gue nggak bisa ngucapin apapun, gue hanya bisa melontarkan kata-kata terima kasih. Mungkin hanya video ini yang dapat menyampaikan perasaan gue, tetapi di sini gue hanya ingin menunjukkan bahwasannya gue tetap ingin menghibur dengan kreativitas apa yang telah gue miliki dan apa yang telah gue lakukan dan apa yang telah gue mulai dari awal di YouTube ini. Beginilah kehidupan gue saat ini setelah gue rugi beratusan juta rupiah di platform Binomo. Di sini gue ingin menceritakan dan sekaligus membagikan pengalaman gue. Mungkin gue akan bercerita inti-intinya aja, dan semoga ini benar-benar bisa bermanfaat buat kalian, dan gue harap buat diri gue pun akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Oke, pertama-tama gue ingin membahas kenapa sih gue bisa terjun ke dunia trading. Awal mula gue mengenal dunia trading adalah di tahun 2015. Tepatnya gue waktu itu bekerja sebagai salah satu broker perusahaan ternama. Itu adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan izin dari Bapepti untuk menjadi salah satu perusahaan pialang. Gue ngerasa dunia trading itu adalah hal yang wow. Setelah itu gue di tahun 2019, tepatnya di akhir tahun memasuki tahun 2020, gue mengenal salah satu platform trading yang bernama Binomo. Gue seorang pengusaha kecil-kecilan, dan gue juga seorang YouTuber yang memang tidak besar, tapi gue masih punya penghasilan dari YouTube meskipun kecil-kecilan ya guys. Gue punya penghasilan, dan dari situ gue kurang lebih mengumpulkan uang sebanyak 20 juta setiap bulannya. Dan orang tua gue memang tahu penghasilan gue berapa sebulan. Siapapun orang tahu, karena banyak banget teman gue saat gue punya duit. Di akhir tahun itu gue mulai mengenal dunia trading yang namanya platform Binomo, dan di situ gue mulai bermain trading. Gue di sini nggak menyalahkan platform Binomo ya, tapi gue di sini lebih menekankan salah ke diri gue. Awal kali gue terjun di Binomo, gue itu buta, nggak tahu apapun, dan gue hanya tebak-menebak. Setelah itu gue tetap berlanjut. Apapun yang gue dapet duit, mau dari usaha gue, mau dari YouTube gue mainin itu semuanya untuk di Binomo. Gue belajar dan gue ngerasa udah siap. Gue udah siap untuk terjun ke dunia trading. Dan di situ uang yang semua gue dapetin gue mainin trading. Dan pada akhirnya setelah gue belajar, gue dapet omset sehari 500 sampai 1 juta. Seneng banget. Tapi dari situ, karena gue rakus, gue memancing beberapa investor di story WhatsApp gue, beberapa investor di Instastory Instagram gue. Pada akhirnya investor masuk. Ada yang nanam 5 juta, ada yang nanam 1 juta, bahkan 50 sampai 70 juta. Gue mulai rakus, dan gue gak pernah memikirkan hal dampak ke belakangnya. Gue baru bisa, dan gue baru belajar, itu pun hanya dari orang-orang tertentu yang gue bayar. Mungkin ada di sini YouTuber terkenal tentang trading. Dia pernah gue bayar, gue belajar sama dia, pernah. Oke, gue diajarin indikatornya, gue diajarin triknya. Faktanya, memang tetap balik salah ke gue. Karena gue terlalu rakus. Padahal gue gak mikirin ke belakangnya. Dan di belakang jauh di sana, gue punya utang yang banyak. Setelah gue punya masalah ini, banyak rahasia-rahasia yang gue pendam selama ini, itu akhirnya kebongkar ke permukaan. Tetapi di luar sana banyak orang yang gak suka gue, sehingga hal yang gak penting kayak gitu tuh diaduin sama orang tua. Di situ gue memainkan uang investor gue yang ujung-ujungnya hanya hitungan jam. Itu habis. Semenjak itu gue gak pernah pulang ke rumah. Semua usaha gue udah gak ada, karena udah gue jual-jualin cuma demi gue main trading. Saat ini
gue lagi berusaha. Gue minta tolong buat kalian semua yang lagi nonton video gue, buat orang-orang yang gue udah susahin, buat orang-orang yang udah gue rugiin, buat orang-orang yang jadi investor gue, buat semua teman-teman gue yang udah gue kecewain, termasuk buat orang tua gue yang udah gue bikin malu. Gue gak pernah mau mengalami masalah kayak gini. Gue gak pernah mau ngalamin hal kayak gini. Dan ini adalah masalah pribadi yang seharusnya gue gak untuk share ke YouTube. Tapi video ini gue share ke YouTube karena satu-satunya untuk gue nyari uang saat ini adalah YouTube. Gue udah ngerepotin orang tua gue, bikin malu orang tua gue, ngerugiin orang-orang banyak, orang yang udah ngasih kepercayaan banyak buat gue, bahkan yang udah ngasih uang sampai puluhan juta untuk gue mainin trading. Terima kasih buat abang-abang yang di sana yang berdua. Makasih banyak banget, lu udah ngasih kepercayaan yang lebih buat gue, buat teman gue. Cuma dia yang bantuin gue saat gue jatuh, ngejemput gue kemana-mana, bahkan ngasih pinjem beberapa barang yang bisa gue jual. Dan itu pun saat ini gue kecewain. Bahkan di saat gue jatuh, dia tetap bantuin gue. Dan juga thank you banget buat teman-teman gue. Ada yang dari Medan, cewek, yang masih selalu support dan bahkan ngasih duit. Dan sampai saat ini gue nggak kasih tahu gue lagi di mana karena duitnya gue pakai. Thank you banget, makasih banyak buat kalian. Tapi minta maaf, gue minta maaf, maafin gue. Gue gak akan kabur dan gue tetap di sini. Gue di sini mencari uang untuk gue ganti uang kalian semua. Minta tolong kasih gue waktu. Gue udah berbagai cara, gue cari kerjaan, tetap gak dapet. Dan gue untuk usaha pun gue memang untuk saat ini gue gak dapet duit. Gue cuma bisa untuk makan aja pun kurang. Jadi tujuan video ini adalah gue membuktikan bahwasannya gue mengakui kesalahan gue, karena memang itu semua kesalahan gue. Dan gue minta tolong sama kalian semua yang punya masalah pribadi sama gue, tolong maafin gue dan kasih gue waktu 1 tahun. Mulai dari bulan lalu, gue akan seberusaha mungkin, dan gue tetap bertanggung jawab. Dan gue mau sampein buat kedua orang tua gue, maafin aku ya. Dari kecil selalu ngerepotin, jadi anak yang bandel dan gak pernah dengerin kata orang tua. Mungkin ini cobaan buat aku bisa berubah. Doain anakmu yang bandel ini supaya bisa ngelewatin semuanya. Karena gak mungkin gue ngerepotin orang tua gue. Dan memang saat ini kondisinya orang tua gue juga gak punya uang ya. Buat orang tahu mungkin ya, orang mungkin tahu bahwasannya sekarang lagi pandemi. Dan kemarin juga sempat ada berita tentang Omnibus Law yang RUU rapat kerja. Dan itu banyak banget yang demo juga ya, buruh ya. Apalagi yang kayak gue pengangguran, gue gak punya apa-apa sekarang. Gue lagi berusaha untuk nyari kerja yang otomatis gue makin sulit untuk dapat kerjaan. Saat ini gue lagi disupport sama beberapa orang yang benar-benar gue ucapin thank you banget. Yang masih support gue, thank you banget. Dan rela-rela beliin gue lampu, rela-rela ngasih gue pinjam alat untuk gue bisa bikin video. Suatu saat gue berharap gue bisa ngebales kebaikan kalian semua. Thank you.